case. It's like you say it. We all heard stories. It's me. It's me. Not yet. Film kali ini berkisah tentang sebuah perseteruan antara seorang penembak jitu dengan pengedar obat terlarang. Cinta, kecemburuan, dendam, dan haus kekuasaan bercampur dalam perjalanan hidupnya. Adegan demi adegan yang menegangkan tersaji dengan apik dan mendebarkan. Oke sobat, untuk selengkapnya kita ikuti saja alur ceritanya. Di sebuah klub malam di Meksiko, band lokal yang digawangi Manito terkenal sebagai El Mariachi. Panggilannya El lebih membumi. Temannya Kuino dan Kampa sedang melakukan pertunjukan musiknya. Tiba-tiba saja ada yang datang, sekelompok orang mengacaukannya. Mereka adalah anak buah Busko, seorang bos narkoba yang membunuh pacar El dan menembak tangannya. Ternyata itu kejadian yang selalu menjadi mimpi buruk El dan menghantuinya. El pun terbangun ketika temannya Buscemi datang memberi kabar keberadaan anak buah Busko di sebuah bar bernama Tarasco. Karena dendam yang membara, El segera berangkat ke bar yang ditunjukkan temannya itu. Alright, not like last time. That one wasn't my fault. Oh. Sesampainya di bar Tarasco, El bertanya kepada bartender keberadaan Busco. Semua yang ada di dalam melihatnya dengan tegang karena kemarin mendengar sepak terjang pembunuh bergitar yang diilustrasikan mirip dengan El dan mencari bosnya itu. Bartender pun segera menyuruh anak buah Busco memeriksa gitar El. Gitar itu terbuka dan penuh berisi dengan senjata api. Seketika terjadi ketegangan dan pertarungan. Come on, hurry up! What is it? It's him. It's him! What? Yes, it's me. It's me. Not yet. I'm looking for a man who calls him, that's all. But you had to do it. El berhasil mewapatkan anak buah Busco serta meninggalkan pesan ancaman untuk Busco dicari kertas lalu keluar dari bar itu. Sampai di luar, satu orang anak buah Busco yang tersisa mencoba menghabisi El saat di depannya ada seorang gadis memberinya kode kepadanya. Ada seseorang yang akan menembak El dari belakang. El pun segera berbalik dan menghabisi orang tersebut walaupun dia sempat terkena tembakan di tubuhnya. Gadis itu pun membawa El ke tempatnya, sebuah toko buku tak jauh dari tempat kejadian, lalu merawat lukanya. Tak lama Busco mengunjungi bar saat semua anak buahnya telah terbunuh dan menemukan kertas yang berisi ancaman dari El untuk memburunya. Gadis itu memperkenalkan dirinya, Carolina, biasa dipanggil Carol. Tanpa sengaja, Carol melihat gitar berisi senjata dan El pun pergi dari tempat Carol karena berpikir bahaya bagi Carol kalau dia ada di sana ketika Busco dan anak buahnya mencarinya akibat kejadian di bar tadi.
Setelah dari tempat Carol, El bertemu kembali dengan Buscemi dan memintanya bersama-sama melawan Busco yang ternyata seorang bandar narkoboy. Tapi tiba-tiba seorang pembunuh bayaran Busco bernama Napajas yang diimpor dari Kolombia melemparkan pisau dan tepat mengenai Buscemi mengakibatkan nyawanya melayang. El pun terkena pisau itu tapi masih bisa menyelamatkan diri. Ketika Napajas sedang mencari keberadaan El, dari belakang datang anak buah Busco yang menyangka Napajas adalah orang yang dicari karena mereka tidak mengenal sosok El sebenarnya. Terjadilah pertarungan antara Napajas, pembunuh bayaran Busco, dan anak buah Busco itu sendiri. Napajas pun akhirnya terbunuh. Anak buah Busco membawa mayatnya ke hadapan Busco dan betapa kagetnya Busco melihat mayat itu karena yang dibunuh oleh anak buahnya adalah pembunuh bayaran yang disewanya. Kembali ke El yang terluka namun sempat menyelamatkan bocil yang hampir tertabrak mobil. Ternyata anak itu disuruh orang tuanya menjadi kurir narkoboy. El pun marah tapi anak itu mengatakan hampir semua penduduk di sana bekerja sebagai pengedar, termasuk Carol yang merupakan salah satu pengedar kesayangan Busco. Mendengar itu, El lalu mendatangi Carol dan marah karena ternyata selama ini Carol mengetahui keberadaan Busco. Tapi karena luka di tubuhnya, El mendadak pingsan. Carol yang kasihan segera merawatnya. One day Bucho walks in with a suit. Take this and go on about your own business. And I will give you. Tak berselang lama Busco mendatangi Carol dan menanyakan apakah Carol pernah melihat pembunuh bergitar. Tapi Carol dengan sedikit gugup menjawab tak pernah melihatnya. Busco pun pergi dari tempat Carol dengan tangan hampa. Dan Carol pun kembali merawat luka El. This one's not so bad. Esoknya Busco merasa curiga dengan jawaban Carol yang gugup. Dan ia yakin Carol menyembunyikan sesuatu lalu menyuruh anak buahnya kembali ke tempat Carol. Karena memang El ada di sana, terjadilah pertarungan di antara mereka. Pregunte si te quiero, ve lo que pienso, netamente tuya, a mí, pero a cambio quiero ser tu... El dan Carol berhasil selamat walaupun tempat tinggal Carol dibakar oleh anak buah Busco. Ketika sedang berada di atap gedung di seberang rumah Carol yang terbakar, El dan Carol melihat kedatangan Busco. El segera mengarahkan pistolnya ke wajah Busco. Tapi tiba-tiba, El menurunkan senjatanya setelah melihat wajah Busco yang membuat Carol tak mengerti. Orang yang dicari El ada di depannya dan tepat dalam bidikannya. Tapi El tak mau membunuhnya. Apa yang sebenarnya terjadi pada diri El? El mengatakan kepada Carol ternyata Busco adalah kakaknya yang lama tak bertemu. Dan tak menyangka kakaknya sekarang seorang pembunuh dan bos narkoboy. Carol memberi saran kepada El, walaupun Busco kakaknya tapi ia adalah seorang penjahat yang mengendalikan kota tempat tinggalnya dan selalu membuat kekacauan dengan intimidasi dan perdagangan narkoboynya yang merusak generasi muda. Mendengar hal itu, El berubah pikiran dan kembali akan melawan Busco dengan meminta bantuan teman bandnya, Campa dan Quino. Gak pakai lama, Campa dan Quino pun datang. Dan ketiganya pun terlibat pertarungan dengan anak buah Busco. Let's play.
Ketika dalam pertarungan itu, bocil yang pernah diselamatkan El tertembak peluru nyasar. El segera menghampirinya. Tapi naas, ketika El sedang menolong anak itu, temannya Kampa dan Quino terbunuh. El dengan dibantu Carol segera menyelamatkan diri dengan membawa bocil yang terluka ke rumah sakit terdekat. Setelah itu, El dan Carol berangkat ke kediaman Busco untuk menyelesaikan masalahnya. Sampai di sana Busco kaget, ternyata yang selama ini memburunya adalah adiknya. El pun memberi nasihat kakaknya untuk bertobat, tapi Busco karena sudah merasakan kenikmatan dalam dunia hitamnya, tidak menggubrisnya. Dan menyuruh El pergi dengan meninggalkan Carol yang akan dia habisi karena berkhianat padanya. El yang berpikir lebih baik kehilangan saudara yang jahat dan kejam daripada kehilangan orang baik, akhirnya tanpa ampun menghabisi kakaknya Busco. Di rumah sakit, bocil yang tertembak dalam kondisi membaik. El lalu pamit kepada Carol untuk melanjutkan petualangannya. Ketika sedang berjalan, Carol mengikutinya, lalu mengajaknya berpetualang bersama, melupakan semua kejadian yang telah berlalu. I want you to thank me right now. El pun sempat membuang gitarnya, tapi mengambilnya kembali untuk berjaga-jaga dari mara bahaya. Dan cerita pun berakhir.